Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengolahan lahan kering. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengembangan pertanian lahan kering dengan implementasi teknologi panca kelola lahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 076. Di sini saya ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu Saya Almaida Tatia, NIM 1903211000016. Perkenalkan, nama saya Farahwina Hamidah dengan NIM 190321100089. Perkenalkan, nama saya Aldi Fernanda Putra dengan NIM 1903211000123. Langsung saja ke pendahuluan. Untuk latar belakang, lahan kering yang ada di Indonesia merupakan sumber daya dengan potensi yang cukup besar dengan luas sekitar 144,47 juta hektar. Namun pemanfaatan pertanian lahan kering di Indonesia masih belum optimal, yang menyebabkan rendahnya produktivitas yang dihasilkan. Untuk meningkatkan pengembangan pertanian lahan kering, perlu dilakukan beberapa program kegiatan yang sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu apa saja faktor-faktor pendorong pertanian lahan kering, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan kegiatan pengelolaan pertanian lahan kering. Untuk tujuannya yaitu mengetahui pengembangan pertanian lahan kering dengan menggunakan teknologi panca kelola lahan. Teknologi panca kelola lahan merupakan teknologi yang dapat diterapkan sebagai upaya pengembangan pertanian lahan kering di Indonesia. Teknologi panca kelola lahan terdiri atas kegiatan berikut ini. Yang pertama, yaitu pengelolaan air. Permasalahan utama dalam pertanian lahan kering adalah sulitnya pengadaan air untuk budidaya. Pengelolaan air dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan air. Sistem pengelolaan air yang dapat diterapkan adalah pemanfaatan air tanah sebagai sumber irigasi, serta penerapan sistem irigasi tetes. Air tanah dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dengan melakukan pengeboran atau pembuatan sumur. Hal ini akan memakan biaya yang cukup besar, serta perlu diimbangi dengan pengelolaan tanah agar tanah tetap dapat terus menyediakan air dan dapat mencukupi kebutuhan tanaman. Penerapan sistem irigasi tetes adalah suatu upaya yang dilakukan dengan pemberian air pada perakaran tanaman dengan laju aliran yang rendah. Hal ini dilakukan dengan prinsip hemat air. Yang kedua yaitu pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang dilakukan agar kandungan hara dalam tanah dapat mencukupi kebutuhan hara tanaman, serta memiliki fungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Pemberian pupuk harus seimbang antara pupuk organik, pupuk anorganik, serta pupuk hayati. Frekuensi pemberian pupuk juga harus diperhatikan dan tidak berlebihan. Hal ini dilakukan agar kemampuan tanah dalam menghasilkan unsur hara tidak berkurang. Salah satu inovasi produk pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk majemuk SRF+ yang mengkombinasikan pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati. Yang ketiga adalah pengelolaan bahan organik, ameliorasi, dan konservasi tanah. Pengelolaan bahan organik dan ameliorasi dilakukan untuk memperbaiki struktur dan kondisi tanah. Ameliorasi merupakan penambahan bahan pembenah tanah yang tujuannya untuk memperbaiki lingkungan akar tanaman. Pengelolaan bahan organik dan ameliorasi dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk organik, biokar, ataupun kompos. Konservasi tanah dilakukan untuk memperbaiki efek kerusakan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan usaha tani. Salah satu teknologi konservasi yang cocok diterapkan di pertanian lahan kering adalah sistem early cropping, di mana pola tanam tanaman pangan yang dikombinasikan dengan tanaman pohon. Sistem ini diketahui dapat meningkatkan produktivitas dan efisien dalam pembiayaan. Yang keempat adalah integrasi tanaman ternak. Integrasi tanaman ternak merupakan usaha perpaduan antara komoditas pertanian dengan komoditas peternakan. Sistem integrasi tanaman ternak dilakukan untuk memanfaatkan limbah komoditas yang satu menjadi input komoditas yang lain. Penerapan sistem integrasi tanaman ternak diketahui dapat meningkatkan produksi serta pendapatan petani dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Lalu yang kelima yaitu penguatan kelembagaan petani. Kelembagaan petani berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi antara petani dan menjadi media penghubung antara petani dengan pemerintah.
Perlu dilakukannya penguatan kelembagaan agar inovasi di bidang pertanian, khususnya pertanian lahan kering, semakin berkembang. Kebijakan terkait pengembangan. Dukungan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan lahan kering adalah membangun kelembagaan pengelolaan air di tingkat desa atau kelompok tani agar pengalokasian air irigasi yang merupakan titik mukit pengembangan LKIK dapat dilakukan dengan tepat dan bijaksana. Selain itu, juga diperlukan dukungan kelembagaan di tingkat desa atau kelompok tani agar pengelolaan lahan kering dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dengan prinsip pertanian berkelanjutan, yaitu menerapkan kaidah-kaidah konversi lahan sehingga air tersedia sepanjang tahun. Terdapat beberapa program yang relevan dengan pengembangan lahan kering yang potensial untuk disinergikan, antara lain yang pertama program reforma agraria, lalu yang kedua program pengembangan agroforestry atau hutan kemasyarakatan, lalu yang ketiga program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau PLP 2B, lalu yang keempat pengembangan wilayah perbatasan, yang kelima pengembangan daerah tertinggal atau terpencil, yang keenam, pembangunan lahan kering juga harus sinergi dengan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal atau terpencil. Dan terakhir, yang ketujuh, program transmigrasi dan pengembangan wilayah dengan dua sasaran utama, yaitu yang pertama, penyebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan kapasitas sumber dayanya. Lalu yang kedua, pengembangan wilayah termasuk pemanfaatan sumber daya lahan agar lebih produktif. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan. Faktor yang mendasari perubahan pertanian lahan kering dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dapat dilihat dari sisi makro dan sisi mikro. Dalam pengembangan pertanian lahan kering dengan implementasi teknologi pancaklola lahan juga terdapat faktor-faktor yang dapat mempercepat pengembangan pertanian lahan kering. Ketersediaan inovasi teknologi tepat guna dan koordinasi serta sinergi antara pusat dan daerah merupakan faktor pendorong dalam pengembangan pertanian di wilayah lahan kering dengan implementasi teknologi pancaklola lahan. Dalam hal ini, teknologi tepat guna yang dimaksud adalah untuk pemenuhan ketersediaan air, benih dan bibit unggul, serta dengan pemupukan. Komunikasi yang intensif baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan pengembangan. Selain itu, peran pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting dalam pendampingan dan pembinaan kelembagaan petani. Ini adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasinya, sumber daya lahan atau tanah pada umumnya diperlakukan sebagai komoditi benda mati yang berdimensi tunggal dan semata-mata hanya sebagai pemenuh komoditi politik ekonomi. Untuk membangun dan mengembangkan pertanian yang berswasembada secara berkelanjutan, diperlukan implementasi kebijakan-kebijakan yang dapat memacu produksi pangan, antara lain dengan melakukan investasi, perluasan, dan perbaikan sumber daya lahan seperti pengembangan dan percetakan sawah baru, pembangunan infrastruktur seperti penyuluhan dan kreditan, pembangunan sistem inovasi teknologi seperti penelitian dan pengembangan, serta penyebarluasan benih unggul dan kebijakan pemanfaatan sumber daya lahan dan air. Kesimpulan, teknologi pancaklola lahan merupakan salah satu alternatif yang dapat diambil untuk melakukan perkembangan pertanian lahan kering dan mendapatkan hasil yang efektif. Teknologi pancaklola lahan tersebut terdiri dari pengelolaan air, pemupukan berimbang, pengelolaan bahan organik, ameliorasi dan konservasi tanah, integrasi tanaman ternak, dan penguatan kelembagaan petani. Tak hanya itu, kebijakan dan faktor-faktor pendorong juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan pertanian lahan kering agar hasil yang didapat sesuai dengan yang diinginkan. Saran, pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan dan pertanian lahan kering agar pertanian lahan kering dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mendapat hasil yang lebih maksimal. Lebih meningkatkan kualitas dari pertanian lahan kering dengan menggunakan cara-cara baru dan unik agar menarik minat para petani. Kebijakan tentang pengembangan lahan kering perlu dibenahi kembali agar para petani tidak ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.